Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi masih ini seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Kita kali ini masih melanjutkan pembahasan terkait eh dilutive securities and earning per share. Saya share screen. Ya. Sebelumnya kita telah membahas learning objective yang pertama dan kedua. Nah, kita kali ini akan membahas learning objective yang ketiga, yakni akuntansi untuk dan penyampaian dan reporting untuk share compensation plan. Share compensation plans itu salah satunya itu bentuknya itu share option. Jadi give key employees option to purchase ordinary shares at a given price over extended period of time. Jadi untuk salah satu bentuk kompensasi kepada employee atau di direktur ataupun eksekutif itu sebagaimana sebelumnya saya sempat bahas itu dalam bentuk untuk option untuk suatu suatu share pada waktu dan harga tertentu. Ini terbatas waktunya dan terbatas waktunya dan ada harganya gitu sesuai dengan yang tertulis pada opsi tersebut. Nah, effective compensation program are ones that base compensation on performance, motivate employee, help retain executive and recruit new talent, maximize employees after-tax benefit, and minimize employees after-tax costs, and use performance criteria over which employee has control. Jadi seorang employee yang sebenarnya dia itu berkinerja bagus atau sebenarnya dia itu harus tetap di perusahaan ini karena dia memegang katakanlah suatu rahasia perusahaan itu uh, layak untuk dikasih kompensasi supaya dia setia terhadap perusahaan, tetap berkinerja baik, termotivasi, di-retain, kemudian tentu dia mendapatkan maximize employees after tax benefit, juga mendapatkan benefit juga kayak gitu. Nah, pengukurannya untuk share compensation itu under fair value method. Jadi pakai fair value method, teman-teman. Rekognisinya, isu yang utama itu ada dua. Yakni how to determine compensation expense, kemudian over what period to allocate compensation expense. Jadi, bagaimana suatu kompensasi expense itu determine, kemudian setelah didetermine jumlahnya berapa, itu jadi satu atau sebenarnya dia itu dibagi-bagi per tahun berapa. Karena tadi kan share option itu nggak hanya setahun, biasanya berlaku katakanlah 5 tahun. Apakah ini expense-nya layak kita akui sekarang juga semuanya? Atau jangan-jangan kita bagi 5 tahun? Atau jangan-jangan dibagi di 2 tahun? Nah, kita bahas setelah ini ya. Biasanya pakai fair value ya. Nah, yang pertama terkait determining expense. Itu ya ini companies compute total compensation expense based on the fair value of the option expected to based on the date they grant the options to the employee. Jadi di grantednya itu berapa ini fair value-nya ini? Basisnya itu di situ, basis expense-nya. Nah, kemudian dialokasikan teman-teman ternyata. Jadi nggak sekaligus diakui di tahun tersebut ya pada grantednya ya. Tapi ternyata ini recognize compensation expense in the period in which employee perform the service. Jadi normalnya itu adalah diakui ketika service tersebut, maksudnya itu ketika si pegawai tersebut menggunakan option tersebut. Option tersebut dibelikan untuk menjadi share, katakanlah kayak gitu. Tetapi kan untuk itu kan tidak bisa ditentukan secara benar-benar di saat ini karena kan itu haknya si employee apa mau exercise kapan. Jadi yang kita gunakan itu ya perkiraan biasanya kayak gitu.
Oh, perkiraan 2 tahun lagi nih di exercise selama 2 tahun. Ya, kita bagi nih 2 tahun tersebut secara proporsional atau secara yang terbaik lah dari perhitungan perusahaan kayak gitu. Itu yang diakui expense di tahun ini dan tahun depan atau tahun selanjutnya. Kita lihat contoh biar nggak ngawang. Jadi tanggal 1 November, Chen ini adalah membuat grants kepada 5 orang eksekutifnya. Grantnya berupa option untuk memiliki 2000 lembar saham, yang mana itu par value-nya adalah 100. Nah, kemudian grantnya itu diterbitkan bulan berikutnya ya, Januari 1 2022. Jadi 1 2022 itu diterbitkan grantnya tersebut. Kemudian eksekutif dapat mengexercise optionnya ini kapanpun. Waktunya itu adalah 10 tahun. Nah, kemudian option ini sebenarnya memiliki dia itu tertulis pada option tersebut adalah dapat membeli price per share-nya itu adalah 6.000. Padahal market price-nya itu adalah 7.000. Artinya diuntungkan gitu kalau mau mengexercise-nya. Nah, diuntungkan apa enggak ya? Kalau bisa jadi market price-nya turun ya enggak diuntungkan, tapi kalau turun ya enggak usah di-exercise gitu aja. Tetapi dengan model seperti ini, itu perusahaan seperti memanfaatkan posisi eksekutif mereka. Kan ini kan five eksekutif. Seorang eksekutif ketika nilai perusahaan, value perusahaan itu naik, nah, itu kan otomatis nanti harga sahamnya itu naik. Nah, ketika harga sahamnya naik, kalau dia exercise dari option tersebut, dia akan semakin untung banyak dong, gitu kan. Jadi ini untuk salah satu memotivasi karyawan, terutama ini five eksekutif, untuk menaikkan value perusahaan, yang mana itu nanti dia membuat dia untung lebih banyak karena dia price per share-nya tetap 6.000, katakanlah market price-nya jadi 20.000 yang ekstrim gitu ya, dia untung banyak gitu untuk membeli share itu senilai 6.000. Sehingga itu salah satu bentuk cara memotivasi karyawan untuk benar-benar memajukan perusahaan tersebut, value perusahaan gitu. Kemudian dengan fair value method, company itu menghitung total compensation expense by applying the acceptable fair value option pricing model. Jadi pakai suatu model. Intinya model tersebut untuk membuat ini simple, intinya optionnya itu harganya itu ini. To keep this illustration simple, we assume that the fair value option pricing model determine, ya, setelah didetermine itu change total compensation expense-nya 22 juta. Compensation expense-nya ini sebenarnya 22 juta. Setelah didetermine pakai model yang ribet itu, ini model ini nanti teman-teman harusnya bisa belajar di manajemen keuangan ya kayak gini ya. Kita tidak bahas di sini, tapi kita lebih membahas ke akuntansinya. Di sisi akuntansi itu pengakuannya di kapan untuk 22 jutanya ini? Apakah di tahun ini semua atau kapan? Nah, setelah itu diasumsikan expected. Nah, jadi akuntansi itu kebanyakan kayak gitu teman-teman, menggunakan wajar. Wajarnya itu dia diekspektasikan untuk di ini kapan kayak gitu. Katakanlah expected period of benefit is 2 years starting with the granted. Kok bisa dapat diekspektasikan 2 tahun, ini gimana nih ceritanya Pak? Ya bisa jadi teman-teman logikanya kayak gini. Misalnya ketika perusahaan ini mulai naik, bisa jadi peaknya itu adalah 2 tahun ini. Setelah itu ya enggak, ya kalaupun naik dikit ataupun malah justru turun. Artinya ketika terjadi hal demikian, itu ekspektasinya itu ya di exercise di 2 tahun itu supaya maksimis keuntungan ketika dia memanfaatkan option tersebut. Pemegangnya, si eksekutif 5 tadi akan maksimis di 2 tahun awal ini. Nah, kalau udah ketahuan seperti itu otomatis dibagi 2 tahun tadi expense-nya. Enggak serta-merta semuanya dibagi di tahun 2022. Tapi dibagi 2 tahun. 2022 setengahnya, 2023 setengahnya. Apakah selalu setengahnya? Ya belum tentu teman-teman. Tapi dari hasil ini ceritanya setengahnya. Kalau nggak ada ekspektasinya ya,
ekspektasi yang bisa digunakan ya 10 tahun itu teman-teman. 10 tahun nilai dari masa aktif option tersebut. Tapi biasanya ada teman-teman 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Ceritanya ini 2 tahun ya. Sehingga expense-nya tadi compensation expense pada share premium, share option 11.000 gitu teman-teman. Nah, kemudian compensation expense yang tadi ini sebenarnya diperkirakan di determine itu tahun depan biar nggak lupa itu otomatis muncul teman-teman di notes to financial statement. Di notes nanti akan dimunculkan di akhir tahun 2022 ada option loh yang masih berlaku. Yang option itu nilai expense-nya demikian gitu. Tahun ini udah 11.000, sisanya 11.000 di ekspektasi tahun depan kayak gitu. Nah, kemudian misalnya nih exercise chance-nya itu maksudnya eksekutifnya itu mengexercise 2.000 of the 10,000 option. Jadi hanya 2.000 atau 20% yang diexercise pada 1 Juni 2025. Nah, gini teman-teman, tadi kan ekspektasinya itu 2 tahun, ternyata ini enggak 2 tahun, bisa aja ya kayak gini. Eksekutifnya tadi ternyata exercise-nya setelah 2025 atau tahun keempat kalau nggak salah. Oh, tahun ketiga. 3 year and 5 months after the date of grant, the company record the following journal entry. Nah, ketika di exercise-nya itu adalah tahun 2025, otomatis ini sebenarnya udah di jurnal, teman-teman. Ya kan, 11.000 share premium, share option tahun pertama dan 11.000 di tahun kedua. Nah, sehingga sebenarnya udah total 22.000 itu udah diakui share premium option. Ceritanya di 2025 itu lakunya yang udah di exercise adalah 2.000. Logiknya gini teman-teman, kok cuma 2.000? Ya normal, kenapa nggak langsung 10.000? Bisa jadi yang seorang eksekutif yang tahu informasi di dalam perusahaan, dia mikir, oh saatnya yang tepat itu jangan langsung semuanya sekarang, gitu. Next-nya aja gitu. Kita lihat nih, setelah kita beli 2.000, setelah itu nanti bagaimana nih perusahaan ini value-nya, pasarnya gimana pasar saham kita. Kalau naik-naik terus, ya kita manfaatkan. Gitu. Kalau udah peak, kita habiskan. Setelah itu nggak digunakan. Kayak gitu pertimbangannya dari sisi pribadi si eksekutif tadi. Ceritanya di sini 20%. Sehingga dari sisi perusahaan karena mendapatkan cash senilai berapa? 2.000 lembar kan? 2.000 lembar kali cashnya kontraknya tadi di sini. Kontraknya di sini 6.000, otomatis ya dikalikan 6.000 per share-nya. Jadi 6.000 kali 2.000 cashnya yang didapatkan kita perusahaan 12 juta. Kemudian, nah ini share premium. Share premium sebelumnya kita udah catat senilai 22 juta di sini. 11 tambah 11. Nah, yang sekarang lakunya 20% doang ya. Jangan semuanya, berarti 0,2 aja yang kita kalikan 22.000. Ketemu 4.000, 4.400.000. Kemudian share kapitalnya at par. Kalau di depan kita lihat ulang di sini, parnya ada 100 par value-nya. Kita tulis. Berarti share capital ordinary 2.000 lembar kali 100 parnya 200.000. Sisanya langsung. Sisanya share premium seperti biasa. Nah, kemudian gimana kalau expire? Misalnya setelah di exercise 20%, ini ceritanya nggak ada exercise lagi. Sehingga ada share premium yang hilang, teman-teman. Itu ditandai dengan penjurnalan berikut, teman-teman. Tadi kan udah berkurang 20%, masih sisa 80%. Tinggal di jurnal balik share premium option pada share premium expired share option senilai 17,6 atau 80% dari 22 22 juta. Meskipun sama-sama tempatnya ini di bagian ekuitas juga teman-teman masih sama. Cuman kalau ada kayak gini ketahuan, oh ini udah expire share optionnya. Nah ini ada adjustment juga teman-teman. Sebenarnya once in the total compensation is measured at the date of grant, can it be changed in the future period? Jadi apakah bisa diubah? Misalnya determine tadi kan 22 juta, apakah bisa diubah
Ya itu tergantung nanti market conditionnya gimana, gimana service conditionnya itu gimana. Kemudian harganya itu juga bisa diubah, misalnya per optionnya itu awalnya kan tadi belinya itu 6.000 ya tadi contoh tadi ya. Itu bisa aja optionnya itu diperbarui kayak gitu. Nah, bentuk yang kedua selain option itu ada yang bentuk kedua itu restricted share. Plans transfer share to employee subject to an agreement that the share cannot be sold, transfer, or pledge until vesting occur. Share advantage-nya, jadi ini bentuknya itu adalah ada restricted share yang mana itu khusus untuk employee, untuk compensation kepada employee. Sehingga dia dijaga, nggak dijual, nggak ditransfer. Dijaga aja untuk jaga-jaga untuk best employee, katakanlah kayak gitu. Keuntungannya, shares never become completely worthless. Sebenarnya nggak worthless kayak gitu tuh. Share generally result in less dilution to existing shareholder. Jadi dia itu eh, efek dilusinya, efek dilusinya itu nggak nggak tinggi untuk existing shareholder. Oh iya, sekilas ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Dilusi itu adalah singkatnya dia itu memberikan efek ke nilai earning per share-nya itu semakin rendah. Itu teman-teman. Jadi efeknya itu semakin rendah. Kalau untung ya untungnya semakin rendah karena ada efek dilusi. Nah, efek dilusi itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya rugi, rugi per share-nya semakin banyak atau semakin minus. Eh, Kalau apa namanya suatu opsi, suatu apa, suatu dilutif sekuritas itu di exercise kayak gitu. Itu efek dilutif. Share better align employee incentive with company incentive. Jadi memang align terhadap insentif kepada employee gitu. Kemudian contohnya kita lihat ya. Pada tanggal 1 Januari 2022, Ogden Company menerbitkan 1.000 restricted share to its CEO. Jadi CEO-nya dapat restricted share, Christie di George. Ogden fair value share-nya si Ogden itu adalah 20 per share pada tanggal 1 Januari. Kemudian informasi tambahannya ya seperti ini. Service period related to the restricted shares if 5 year. Jadi ada 5 tahun service period. Nah, jadi kalau nggak sampai 5 tahun nggak dapet kayak gitu. Vesting occurs if the child stay with company. Ini for 5 year. Ya, gitu. Jadi baru kalau si di George ini saking pentingnya dia, nah dia baru dikasih setelah 5 tahun dengan restricted share ini. Dia itu saking pentingnya makanya kamu setelah 5 tahun lagi sama perusahaan dikasih senilai 2.000 share kalau kamu masih bertahan. Par value-nya 1. Nah, ketika seperti ini sebenarnya minum dulu teman-teman. Ketika seperti ini itu kan normalnya kalau sebuah perusahaan itu menerbitkan share dia kan dapat cash. Lah ini nggak dapat cash teman-teman, nggak dapat cash. Tapi dia itu nggak bisa dicatat sebagai expense juga, gitu teman-teman. Jadi di sini masih dalam bentuk itu pencatatannya itu menjadi unearned compensation gitu. Ini bukan termasuk dimasuk laba rugi ya teman-teman. Unearned compensation itu masih di bagian ekuitas. Iya, dia tapi posisinya debit. Jadi mirip kayak treasury shares yang sebelumnya teman-teman. Masuk di ekuitas tapi posisinya normalnya debit. Nanti tinggal hilang kalau memang udah lewat 5 tahun. Unearned compensation senilai 20.000 dapat dari mana 20.000? Ya tadi teman-teman ya. Di sini itu adalah 20 kali 1.000. Hingga 20.000 parnya untuk kapitalnya itu 1.000, parnya 1 ya berarti ya 1.000. Sisanya masuk share premium ordinary gitu. Nah, ini ada unearned compensation itu bukan aset juga, bukan aset gitu.
Jadi dilaporkan pada bagian ekuitas sebagaimana treasury share. Nah, kemudian setiap tahun kan tadi kan ceritanya 5 tahun. Setiap tahun itu diamortisasi, teman-teman. Karena udah berlaku secara 5 tahun. Sehingga setahun udah laku, sehingga itu kompensasinya itu menjadi benar-benar jadi expense gitu. Sudah menjadi expense di tahun berjalan. Kenapa harus dibagi 5? Tadi karena di akuntansi itu adalah accrual basis. Sehingga expense-nya itu jangan langsung semuanya di tahun kelima gitu. Tapi ternyata di sini memang kita tiap tahun diakui sebagai expense. Jadi compensation expense pada unearned compensation senilai 4.000. Begitu pula di akhir tahun 2023, 4, 25, dan 26. Nah, asumsikan ini misalnya nih, si The George atau CEO tadi nggak sampai 5 tahun, tapi Februari ketiga itu berarti tahun berapa ya? Tahun ke awalnya kan 2022. Tahun ketiga berarti masih berlaku expense-nya baru 2 tahun tadi, itu dia itu keluar gitu. Gimana ini untuk merecord itunya, sisanya untuk dihilangkan gimana? Nah, untuk dihilangkan karena nggak berlaku selama 5 tahun, otomatis kita cancel capitalnya. Kan capitalnya tadi kita catat sini nih, share capital pada share premium 1 dan 19. Kita cancel, kita debitkan. Berarti kita debitkan menjadi share capital ordinary pada share premium 1 dan 19. Kemudian, yang sebelumnya kita jurnal pada awal untuk restricted share tadi adalah harusnya si unearned compensation 20.000. Ya kan, tadi di awal ini kan 20.000 nih. Ini ya kita balik menjadi 20.000. Gitu. Tetapi ingat, udah ada yang jadi expense selama berapa tahun? 2002, 2023? Iya, 2 tahun. Sehingga expense-nya tadi kan setahun 4.000. Ini udah laku 2 tahun, berjalan 2 tahun menjadi 8.000. Sisanya ya itu yang masih jadi unearned compensation 12.000. Itu teman-teman. Oh ya, sekilas ya. Kenapa ini unearned compensation itu tidak bisa menjadi aset, teman-teman? Kriteria aset itu dia itu adalah suatu hak perusahaan. Kalau ini unearned compensation itu haknya lebih pada si di George tadi. Dia itu bisa keluar kapan saja. Sehingga nggak bisa 20.000 itu diakui serta-merta sebagai aset perusahaan untuk menjaga si di George. Beda kalau itu kontrak. Lah, itu kontrak mungkin aja bisa sebagai ini. Tapi ini kan bentuknya ini nggak mengikat the judge untuk tetap di perusahaan, tetapi ngasih iming-iming the judge untuk tetap di perusahaan. Itu. Nah, share compensation plan ini employee share purchase plan. Nah, ini juga bisa dalam bentuk generally permit oleh employee, semua karyawan itu dapat dikasih harga khusus gitu pada discounted price. Nah, untuk pada masa waktu sebentar kayak gitu dikasih pengumuman itu bisa, karena pada masanya itu nggak sampai bertahun-tahun kayak option, itu dia itu cukup jadi expense di periode berkenaan aja. Contohnya ini Mas Head offers kepada 1.000 employee-nya untuk berpartisipasi pada share purchase plan. Jadi ada banyak keuntungan ya teman-teman ya kalau share itu banyak dimiliki oleh pegawai. Yang pertama misalnya pegawai tersebut itu bisa lebih loyal, lebih berusaha keras untuk memajukan suatu perusahaan. Karena nanti ketika dia berusaha keras, perusahaan maju, untungnya banyak, kembalinya untungnya ya ke dia dalam bentuk dividen, dalam bentuk value perusahaan yang semakin naik, harga share semakin naik. Kayak gitu, teman-teman. Ceritanya di sini, employee itu dapat membeli 100 per employee ya berarti ya. Per employee dapat membeli 100 ordinary. Ini enggak, maksudnya semua employee.
dapat membeli 100 ordinary share, par value-nya itu 1 pada 20% diskon. Ya, per employee dapat membeli 100 lembar ordinary share, harganya 20. Ada di diskon harganya 20, sehingga dia hanya beli 80% dari harga normal. Nah, secara total 800 employee itu ini menggunakannya, dan employee itu kan tadi maksimal belinya 100 per employee, ini rata-rata 80 yang dibeli. Otomatis ada berapa? Ada 16.000 gitu ya, ada 16 share ya, 80 kali 18 ada 64.000 share gitu. Kemudian weight average market price-nya itu 30. Nah, purchase price-nya yang dibeli employee itu adalah karena 20% diskon, harusnya 30 menjadi 24 harganya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi diskonnya itu 20% at all time gitu. Jadi harga sahamnya misalnya 50, ya belinya 40 gitu. Ini ceritanya nih, harga sahamnya ini pas secara rata-rata 30, sehingga si pegawai yang belinya itu harganya 24. Kalau kayak gini, pencatatannya adalah kayak gini, teman-teman. Yang di exercise kan tadi 64 lembar, 64.000 lembar kali harga rata-rata belinya 24. Artinya cash yang diterima adalah 1536 atau 24 kali 64. Nah, kemudian share capitalnya selalu dicatat pada par. Nah, parnya tadi 1, 64.000 kali 1 ya 64.000. Kemudian teman-teman, expense-nya berapa expense-nya? Expense-nya itu teman-teman bayangin kayak gini. Harusnya perusahaan itu kan kalau nggak ngasih diskon kan harganya 30, teman-teman. Nah, harganya 30 kali 64.000. Tapi masalahnya nih, diskonnya harga belinya cuma 24.000. Otomatis compensation expense-nya ya 64.000 lembar kali 6. Ketemu 384.000. Kayak biasa, ini teman-teman terakhir nyatetnya share premium ordinary pada sisanya. Itu sisanya 185. Nah, untuk compensation plans itu harus di-disclose ya, teman-teman ya. Harus di-disclose. Itu disclose-nya itu di mana? Itu ya di catatan atas laporan keuangan, teman-teman. Nature and extent of share-based payment arrangement that existed during the period. Jadi di disclose kayak gitu. How the fair value of the goods and service received on the fair value of the equity instrument granted during the period. Apabila ada ya, apabila fair value goods dan service yang dijaminkan itu ditulis juga kayak gitu. Effect on share-based payment transaction on the company's net income. Jadi efeknya itu apa gitu kalau itu compensation plans itu di exercise ataupun enggak, di disclose secara jelas di CAL. Ini teman-teman baca sendiri. Nah, kita masuk ke earning per share, teman-teman. Earning per share nanti secara umum ada dua. Ada basic, ada diluted. Nah, ada basic, itu yang normal. Ada yang dia itu udah terpengaruh dilutif. Efek-efek dilutif. Jadi turun EPS-nya. Kita bahas lebih lanjut. Nah, itu earning per share itu adalah singkatan adalah income earned by each ordinary share. Jadi earning per lembar share. Misalnya nih, nah ini ya, ini adalah only for ordinary share. Itu teman-teman ya nggak dihitung, nggak termasuk preferred share. Kenapa kayak gitu? Karena tadi sebenarnya preferred share itu bentuknya bisa jadi dia itu setengah yang tadi kita bahas ya, jadi debit sebenarnya. Setengah liability, setengah equity. Sehingga di sini diekskludkan supaya yang murni-murni si equity, which is adalah ordinary share. Nah, itu teman-teman. Jadi yang dihitung itu earning per share adalah earning dari continuing operation, dan kemudian misalnya ada earning from discontinued atau loss from discontinued operation net of tax. Gitu. Jadi kalau ini ceritanya kayak gitu ya. Kalau nggak ada yang discontinued, ya continue doang.
Kalau di sini kan ceritanya 4 nih, income-nya 4. Kemudian dari loss discontinued operation-nya adalah 0,6, sehingga net income-nya 3,4. Misalnya nggak ada discontinued, ya misalnya 4 net income-nya. Atau bisa jadi di sini masih income juga from discontinued operation. Nah, earning per share itu ada simple structure sama complex structure. Nah, tadi ya, earning per share tadi, kalau simple structure itu misalnya perusahaan hanya ada ordinary share, nggak ada yang mau dikonversi gitu, atau di exercise, nggak ada option, nggak ada waran, nggak ada macam-macam gitu. Complex structure itu biasanya kalau memang nggak hanya ordinary share yang beredar aja, tetapi ada yang kemungkinan dikonversi, ada potensi konversi. Nah, potensi konversi ini bisa aja nambah atau bisa aja mengurangi dari EPS-nya. Nah, kalau yang dilutif itu adalah means the ability to influence EPS in a downward. Nah, jadi downward dia itu menurunkan EPS-nya. Itu baru disebut dilutif. Karena opsi-opsi atau waran ataupun yang lainnya convertible debt, convertible preferred share yang di exercise. Kalau upward gimana? Upward berarti anti dilutif teman-teman, nggak dihitung. Ini yang kita disampaikan itu adalah kalau dilutif. Gimana kita lihat? Nah, kalau yang model simple capital structure itu tinggal dikurangi dari preferred share aja teman-teman. Jadi net income dikurangi preferred dividend dibagi weight average ordinary share outstanding. Itu menjadi earning per share. Gitu aja. Kalau nggak ada preferred dividend gimana Pak? Ya udah langsung net income bagi weight average ordinary share. Nah, kita lihat contohnya. Bukan contoh ini. Ini weight average ordinary share outstanding. Nah, kenapa dibuat weight? Ini karena companies must weight in the share by the fraction of the period they are outstanding. Di mana-mana yang namanya akuntansi itu selalu wajar, wajar kemudian keadilan kayak gitu yang digunakan. Jadi nggak bisa serta-merta di akhir tahun jumlah share-nya berapa itu yang untuk membagi earning, income, nggak bisa. Harus ada pembagiannya. Misalnya nih di awal tahun cuma 10 lembar, kemudian di akhir tahun menjadi 20 lembar share beredar, yang nggak adil dong. Kalau misalnya yang 20 lembar ini misalnya baru November diterbitkan 10 lagi, masa langsung dihitung semuanya earning per share-nya? Nggak adil. Makanya untuk adil itu pakai weight average selama setahun. Karena income itu juga diperoleh selama setahun juga, nggak hanya di akhir tahun. Itu teman-teman. Nah, ini contohnya untuk ngitung weight average gitu teman-teman. Jadi contohnya di tanggal 1 Januari itu ada 90.000, kemudian 1 April issued 30.000 share of for cash, jadi 30.000, jadi di awal April menjadi 120.000. Nah, bla bla bla, teman-teman baca sendiri di sini. Awal Juli berkurang karena treasury share jadi 81.000. 1 November issued lagi 60.000 sehingga menjadi 141.000. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini ngitungnya nggak bisa serta-merta rata-ratanya pakai akhir tahun yang kita hitung jadi IPS-nya. Misalnya kita langsung pakai 141, nggak bisa. Tapi kita pakai weight average untuk share-nya. 1 April, 1 Januari sampai 1 April kan, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Berarti ada fraksi 3 per 12 dari 90.000 itu. Kemudian April sampai Juli, April, Mei, Juni, 3 bulan juga. Fraksi bagiannya yang 120.000. Kemudian Juli sampai November, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Untuk bagiannya sih 81.000. Kemudian November, Desember 2 bulan untuk bagiannya yang 141.000. Sehingga ketemu di sini di rata-rata itu adalah weight average-nya ketemu 103.000. Begitu pula kalau ini contohnya Sabrina Company. 1 Januari 100.000, kemudian issued 20.000 di 1 Maret 120.000.
Kemudian share dividen gitu biasanya kan laporan pemegang saham RUPS itu di Maret. Ada dividen 1 Juni 60.000 otomatis 50 share dividen. 50% share dividen. Berarti setengahnya dari 120.000 60.000. Sehingga 1 Juni nambah nih share yang beredar 180.000 lembar. Kemudian 1 November issued lagi 30. Ending balance-nya untuk jumlah lembarnya adalah 210.000. Ini pakai biasa, pakai weighted average. Nah, Januari sampai Maret 2 bulan, Januari Februari 100.000, berarti pakainya 2 bulan. Nah, ini sekarang nambah 1 kolom namanya restatement teman-teman. Ini biasanya teman-teman munculin, ini teman-teman munculin kalau ada dividen, kalau ada split kayak gitu, ini teman-teman munculin. Nambah bagiannya gitu. Kemudian Maret sampai Juni, Maret, April, Mei 3 bulan. Bagiannya sih 120.000 lembar. Tetapi teman-teman di sini tuh perlu ada restatement tadi. Kenapa restatement? Karena di titik ini teman-teman itu ada namanya dividen, dividen share senilai 60.000. Sehingga kalau itu hanya dihitungkan di bawahnya saja itu tidak adil. Karena dividen tadi yang 60.000 itu misalnya nih 180.000 di sini di 1 Juni nih teman-teman. Itu nggak apple to apple kalau dibandingkan dengan 120.000 sama 100.000 yang di atasnya. 180.000 itu adalah teman-teman tadi ya share dividen ya adalah manifestasi dari 120.000 sebenarnya teman-teman, manifestasi. Nah, kenapa manifestasi? Karena 60.000 share dividen itu diterbitkan untuk nambahin 120.000. Nah, gitu. Sehingga share dividen 50% otomatis itu harusnya menambah juga bagi yang 100.000. Gitu. Jadi untuk restatementnya itu menjadi ditambah 50% share dividen teman-teman. 1,5 untuk yang bagiannya ya 120 dan 1,5 untuk yang bagian 100. Itu baru apple to apple kalau dibandingkan dengan share outstanding di Juni sampai Desember. Teman-teman. Juni sampai Desember sama seperti sebelumnya. Ketemu weight average-nya 180.000. Nah, gimana kalau kita lihat contohnya? Contohnya ya, dia punya income dari continuing operation adalah 580.000. Dan ada discontinued operation ada. Gain-nya net of tax-nya 240.000. Teman-teman langsung paham di sini. Earning-nya adalah ini ditambah ini gitu. 580 tambah 240. Kalau loss gimana, Pak? Ya dikurangin aja 580 kurangi loss-nya. Kemudian it has declared dividend 1 per share untuk 100.000 share preference share outstanding. Nah, ada preference share itu outstanding senilai 100.000 dan dia kena declare share dividennya itu adalah 1. Nah, earning per share nanti harus dikurangi dulu dari preference share yang di sini. Kemudian dia untuk share-nya itu juga ada perubahan selama 2022. Pada awal Januari 180.000, kemudian nambah 30.000 menjadi 150.000. Kemudian ada share split. Nah, nanti ada restatement juga teman-teman kalau ada share split. Share split 300 additional share artinya itu menjadi 3 for 1 share split. Itu menjadi 450.000. Share split itu berarti kan 3 for 1 berarti dari 1 bisa menjadi 3 teman-teman. 150 kali 3 gitu teman-teman. Jadi menjadi 450.000. Desember 31 ini issued lagi 50.000. Ending balance-nya 500.000. Nggak langsung digunakan pembagi ya, ingat teman-teman 500.000 kita harus hitung weight average-nya. Kita hitung weight average-nya dulu teman-teman. Yang pertama di 1 Januari 180.000. Sehingga dia itu 4 bulan aja, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Kemudian di 1 Juli, 1 Mei itu 150.000. Karena ada treasury 30.000 ya tadi ya.
Dia itu cuman Mei, Juni, berarti 2 bulan doang, kayak gitu. Kemudian ada restatement di Juli. Ketika terjadi restatement, itu tadi nggak apple to apple, teman-teman, kalau dibandingkan 450 di sini dengan 150 dan 180. Karena sebenarnya sama, ini 450 itu adalah manifestasi dari 150 atau 3 kalinya. Sehingga akan lebih adil apple to apple kalau ini di restatement 3 kalinya juga, yang 180 dan 150. Bagiannya adalah 3 dan 3, ketemu di sini in total weight average-nya, shares-nya adalah 480. Pak, kenapa Pak ini yang 500 ini nggak dihitung? Karena ini 31 Desember, udah di akhir tahun, jadi nggak kebagian bulan, nggak kebagian fraction of year-nya. Pak, gimana Pak kalau di sini ternyata ada dividen juga, ada share split juga? Ya nanti berarti teman-teman 2 kali restatementnya. Tuh, jadi di sini misalnya restatement 3, kemudian nambah dividen, bisa jadi tambah 1,5, berarti 4,5, 4,5 kayak gitu. Yang di bawahnya, yang Juli Desember ini cuma 1,5, bisa jadi kayak gitu restatementnya. Nah, kemudian setelah ketemu weight average-nya, ini adalah setelah itu Dias itu membagi weight average ordinary shares-nya itu terhadap income from continuing operation dan net income to determine earning per share. Kemudian dikurangkan preferred dividend tadi kan, saham preferen dividennya tadi 100.000 di soal depan dari income dari continuing operation. Nah, to arrive income from continuing operation available to ordinary share itu 480.000. Jadi income-nya di sini yang pertama itu adalah biasanya dituliskan jadi 2, teman-teman. Jadi EPS untuk continuing operation dan EPS untuk discontinued operation. Kalau ada, kalau nggak ada ya cuma satu aja, from continuing aja. Karena ini ada, berarti ini 480.000 income-nya tadi. Kenapa 480.000? Ingat tadi 580 dikurangi 100.000 preferred dividend ya. Dibagi 480 weight share, ketemu 1. Kemudian yang discontinued, ini 240.000 dibagi weight 480, ketemu 0,5. Kalau minus gimana? Ya minus, teman-teman. Misalnya ini rugi 240, ya berarti earning per share-nya rugi 0,5 gitu. Sehingga earning per share-nya ini in total dijumlahkan ketemu 1,5. Nah, kemudian ini tadi kan kita udah bahas yang earning per share yang model simple, teman-teman. Yang ini selanjutnya kita bahas yang model kompleks. Ketika ada convertible, kemudian ada option, warrant, kemudian right, macam-macam. Nah, ketika ada convertible, kemudian option warrant yang ada efek dilutifnya, itu itu harus disampaikan both basic and diluted earning per share-nya. Nggak boleh disimpan-simpan oleh perusahaan, harus didisclose secara nyata gitu. Diluted earning per share. Diluted EPS includes the effect of all potential dilutive ordinary share that were outstanding during the period. Jadi EPS itu basic EPS tadi kan adalah net income dikurangi preference dividend dibagi weighted average share outstanding, gitu kan? Nah, itu ada efek dilutifnya setelah itu, EPS, diluted EPS. Itu dengan cara mengurangi impact of convertible jika dikonversi, kemudian impact of option, warrant, other dilutive securities jika di exercise, kayak gitu, teman-teman. Kalau anti dilutif gimana? Nggak usah dilaporkan. Ingat, dilutif itu kalau EPS-nya semakin turun, semakin ke bawah. Tapi kalau anti dilutif sebaliknya malah naik. Gitu. Itu ya. Diluted EPS, convertible securities if converted method. Jadi pakai if converted method. Nah, kita lihat langsung contohnya aja, teman-teman. Mayfield memiliki net income 210. Kemudian
ordinary shares-nya, weight-nya udah dihitung di sini ceritanya 100. Sehingga basic earning per share-nya teman-teman udah tahu 210 dibagi 100. Ketemu 2,1. Kemudian ceritanya, the company has two convertible debenture. Nah, teman-teman, sebelum ke sini hati-hati. Di sini tuh kalau teman-teman nanti ada preferred share, misalnya di sini ditulis preferred dividend 10.000, ya teman-teman kurangi dulu 210 dikurangi 10.000. Baru teman-teman bagi dengan 100 weighted ya. Ceritanya ini nggak ada. Kemudian the company memiliki dua convertible bond yang outstanding. Yang satunya itu 6% sold at 100. Jadi 100 totalnya itu 1 miliar. 1 juta. Ah, di tahun sebelumnya. Dan convertible terhadap 20.000 ordinary share. Interest expense for the current year related to I believe the component of this convertible bond is. Jadi untuk convertible bond yang ini itu adalah 6%, kemudian dia itu ada liability ada apa namanya? Interest expense-nya di tahun ini adalah 62.000. Kenapa penting informasi interest expense, teman-teman? Karena ketika kita ngomongin jika dikonversi, otomatis menjadi share, yang mana itu nggak perlu membayarkan bunga, nggak perlu membayarkan interest. Sehingga bisa jadi nanti anti dilutif. Karena kan net income-nya bertambah senilai 62.000 ini, senilai interest yang nggak jadi dibayar jika dikonversi. Gitu. Kemudian satu lagi, bondnya itu adalah 7%, nilainya 1 M juga, maksudnya 1 juta juga pada tanggal 1 April. Ini 1 April, teman-teman. Kalau ini tahun kemarin. Kalau tahun kemarin otomatis full, teman-teman. Full ya, teman-teman ya. Kalau tahun kemarin, tahun ini fraction year-nya. Kalau ini fraction year-nya berapa? 1 April. Jadi beda dengan yang contoh satunya di atas. Jadi if convertible-nya itu beda nanti penghitungannya. Bisa dikonversi jadi 32.000 share. Kemudian interest expense-nya itu adalah 80.000. Ingat, ini 1 April, berarti nanti nggak 80.000 dibayar atau pengurang semuanya. Kemudian tax rate-nya itu 40%. Gimana kita melakukannya? Ini, teman-teman. Nah, starting point. When calculating diluted EPS, begin with basic EPS. Nah, basic EPS, teman-teman. Di sini tadi udah ketahuan. 210 dibagi 100.000. Ketemu 2,1. Nah, ada bond yang pertama, convertible bond yang pertama. Itu basic earning-nya itu perlu ditambah, teman-teman, kalau ditambahkan bond yang pertama. Artinya tadi saya sempat singgung, 62.000 ini kan expense, apa namanya, interest expense. Kalau ini misalnya bondnya ini dikonversi, otomatis kan nggak bayar expense interest lagi. Sehingga ini dikurangkan dari expense, artinya menambah keuntungan karena nggak jadi bayar kan, menambah 62.000. Tapi kan ada pajak 40%, cukup tinggi juga ini pajaknya. Di negara luar memang kadang-kadang tinggi pajak 40%, sehingga sebenarnya yang nggak jadi dibayarkan itu adalah 1 minus 40 atau 60%-nya aja. Gitu. Nah, kemudian ada kemudian ini untuk yang bond pertama itu dapat dikonversi menjadi, kalau di sini informasinya 20.000 ordinary share. Ya, menjadi berarti pembaginya di sini tambah 20.000. Gitu, teman-teman. Kemudian bond yang kedua, convertible bond yang kedua itu 80.000 nilainya. Tetapi kan tadi ya pajaknya 40% ya. Jadi sebenarnya nggak full 80.000 yang dapat, nggak jadi dibayarkan, tetapi yang 60%-nya aja yang nggak jadi dibayarkan. Ya, makanya dikurangi dengan pajak 1 minus 40%. Nah, ini hati-hati, dikalikan dengan fraction year-nya, teman-teman. Dia baru diterbitkan di bulan
April. Sehingga dia hanya yang berlaku cuma April sampai Desember atau 9 bulan. Ada 9/12 dari interest. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini bisa dikonversi menjadi 32.000. Nah, karena ini baru bulan April, ya nggak 32.000, teman-teman. Di sini menjadi 9/12-nya dari 32.000 jadi 24.000 gitu. Kalau dihitung secara secara langsung, ini sebenarnya ya, untuk basic EPS, itu untuk debenture, itu debenture yang pertama untuk 6% debenture ini adalah efek on EPS-nya itu adalah 1,86, yang mana itu di bawah 2,1. 1,86 dapat dari mana? Ya ini 62 kali 60%-nya dibagi 20.000. Kemudian yang bond convertible yang kedua itu efeknya adalah 1,5 ini teman-teman. 80.000 kali 60%-nya kali 9/12 dibagi 24.000. Nah ini efeknya terlihat sebenarnya efeknya itu dilutif. Sehingga teman-teman karena efeknya dilutif otomatis semuanya dimasukkan di perhitungan. Bagaimana kalau efeknya ini di atas 2,1 misalnya 4 gitu ya, itu nggak usah dimasukin ke perhitungan. Karena itu efeknya anti dilutif. Karena dilutif langsung masukin ke perhitungan. Sehingga oh, di sini akan muncul basic EPS 2,1, diluted EPS 1,9. Gitu teman-teman. Ini apa ini? Ini penjelasannya aja teman-teman. Jadi ya 210 tambah 37 tambah 36 ketemu 283. Kenapa tambah tadi ya? Ingat, karena nggak jadi bayar tax, nggak jadi bayar interest. Kemudian ordinary shares-nya 100 tambah 20 tambah 24 ketemu 144. Sehingga basicnya 2,1, dilutednya 1,9. Ada faktor lain, conversion rate on a dilutive security may change. Conversion rate-nya itu bisa berubah. In which the security is outstanding. In this situation, the company use the most dilutive conversion rate available. Jadi bisa berubah, tapi yang disampaikan itu yang digunakan adalah yang most dilutive conversion rate-nya. Gitu. Karena konversi itu tidak serta-merta sebenarnya tidak serta-merta di awal periode semua, teman-teman. Gitu. Bisa aja conversionnya itu kan bisa aja konversinya itu di tengah periode, tengah tahun, ataupun setengah-setengah. Awal periode ada, tengah tahun ada, akhir tahun ada. Nah, yang digunakan di sini adalah yang paling dilutif, teman-teman, yang paling mengurangi basic EPS. Gitu. Kita lihat contohnya, Pak. Masih lemot, teman-teman. Ilustrasi. Ini contoh yang lain. Contoh yang dengan tadi kan convertible bond, ini dengan convertible preference share. Pada 1 Januari 2022, Loan itu menerbitkan 1.006% convertible preference share. Nah, berarti bisa dikonversi. Setiap 100 preference share itu dapat dikonversi menjadi 5 ordinary share. Nah, ini loan net income-nya 240, tax-nya rate-nya 40%, dan company memiliki 100.000 ordinary share outstanding throughout 2022. Jadi basic EPS-nya teman-teman udah pasti tahu ini ya 240 di sini dikurangi yang dividennya ini 6% dari ini kemudian dibagi dengan 100.000 share. Nah ini, jadi untuk basic EPS teman-teman otomatis net income dari 240 dikurangi preferred dividend 6% dari 1 juta ya ini 60.000 dibagi weight average share tadi 100.000 ketemu basic EPS 1,8. Kemudian kita hitung diluted EPF if pakai if ya, if method ya. If preferred share tadi itu dikonversi. Hmm. Nah, dikonversinya itu misalnya
Nah, pakai if itu biasanya ini kita asumsikan di awal tahun. Kalau di awal tahun, otomatis dia itu tidak akan membayarkan yang namanya dividen. Nah, dividennya kan tadi udah dibayar, tapi sebenarnya kalau dia dikonversi di awal tahun, otomatis dia nggak membayar dividen. Berarti harusnya keuangannya itu nambah, no, harusnya earningnya itu nambah 60.000 karena nggak jadi dibayar dividen untuk si preferred share. Pak, kok nggak dikalikan pajak, Pak? Ini asumsinya dividen nggak kena pajak, teman-teman, di sini. Pak, gimana, Pak, kalau di suatu negara dividen itu kena pajak? Ya, kalau kena pajak ya otomatis dikalikan pajak dulu. Nah, gitu, teman. Sehingga kayak tadi, kayak yang si bunga tadi. Bunga kan dikenakan pajak. Nah, kayak gitu, teman-teman. Sehingga 60.000. 60.000. Di sini otomatis 60.000. Kemudian eh, si pembaginya, share-nya otomatis nambah berapa? Nambahnya adalah 50.000. Dapat dari mana 50.000? 10.000 kali 5. Karena tadi setiap ini, soalnya setiap 100 itu bisa menjadi 5 ordinary share. Setiap 100 preferred share dapat dikonversi menjadi 5 ordinary share. Berarti ini kan 1 juta dibagi 100 kan menjadi 10.000. 10.000 kali 5. Ketemu efek on EPS-nya itu 1,2. Sehingga ini efeknya dilutif, teman-teman. Kalau efeknya dilutif, berarti dikurangkan. Jadi dijumlahkan 240, kurangin 60, tambah 60 lagi, 140 dibagi 150. Ketemu 1,6. Ini dilutif EPS-nya. Ini misalnya contoh kalau yang anti dilutif, teman-teman. Asumsikan bahwa setiap preferred share itu bisa dikonversi menjadi 3 share. Bisa menjadi 3 share, nggak 5 share. Tadi kan 100 share bisa jadi 5 share. Sekarang 100 bisa menjadi 3 share. Common stock atau ordinary share. Sehingga pengalinya di sini tadi 10.000 dikalikan bukan 5 tapi dikalikan 3. Jadi jumlah share-nya itu hanya 30.000. Sehingga 6 bagi 3 ini sebenarnya 2, teman-teman. 60.000 dibagi 30.000 itu adalah 2 efeknya. 2 ini di atasnya 1,8, di atasnya basic EPS. Sehingga kalau kayak gini ini nggak dihitung anti dilutifnya. Sehingga yang dituliskan hanya basic EPS saja. Karena dilutif EPS-nya ya sama, tetap 1,8. Karena ini prinsip kehati-hatian dari suatu pernyataan akuntansi itu seperti itu. Nah, ini selanjutnya, ini kalau tadi kan metode if, metode if conversion method. Ini ada metode yang kedua untuk preferred share, untuk share itu model yang treasury share method. Nah, gimana kita lihat contohnya. Kubis memiliki net income 220, average number weighted average-nya 100. Langsung teman-teman tahu nih, basic EPS-nya adalah 2,2. Meskipun nggak ada tulisan ini, teman-teman harus tahu. Kemudian average number of share related option standing, although not associable at this time. Kemudian at an option price of 20 per share is 5,000 share. Jadi ada 5.000 share yang memiliki memiliki option atau sesuatu yang bisa dikonversi, memiliki option untuk membeli seharga 20.000 secara rata-rata ya. Bukan 20.000, 20 per share secara rata-rata. Padahal harganya itu rata-rata market price-nya 28. Compute diluted EPS. Nah, tadi kan kita pakai if method ya. If method di, baik di convertible bond maupun di convertible preferred share. Ini pakai yang treasury share method.
Nah, ini ngitungnya kayak gini, teman-teman. Jadi kita hitung dulu average number of share related to option outstanding. Basic EPS otomatis sudah tahu nih, teman-teman. Di sini kan average number of ordinary shares-nya itu 100, kemudian net income-nya 220.000, ketemu basic EPS-nya 2,2. Nah, kalau pakai model treasury share method, yang mana itu udah otomatis seperti halnya dia itu membeli kayak gitu, teman-teman. Seperti dia itu membeli treasury share itu gimana? Nah, average number of share related auto option outstanding itu kan tadi 5.000. Option price per share-nya itu 20, teman-teman. Artinya proceed upon exercise of option itu adalah 50 kali 20. Uangnya itu didapatkan dibeli dengan harga 100.000, teman-teman. 5.000 share kali 20 harganya. Kemudian average market price of ordinary share-nya itu 28. Nah, berarti treasury share that could be repurchased with proceed itu sebenarnya itu adalah harganya itu adalah 100.000 dibagi 28, ketemu 3.571. Artinya harga yang kita bayarkan kan kalau treasury itu membeli kembali ya, tadi ya saya ulangi, membeli kembali share yang udah beredar. Nah, ini share yang udah beredar itu yang udah dikonversi itu adalah 100.000. Dapat dari mana? 5.000 kali 2.000 gitu, ketemu 100.000. Nah, 100.000 ini kalau kita beli lagi itu kan pakai harga pasar otomatis itu 28.000, itu ketemu 3.571, teman-teman. Gitu, teman-teman, harganya. Atau kalau mau teman-teman ya 28 dikurangi 20, coba 28 sama, nggak harusnya sih sama, pakai kalkulator. 28 dikurangi 20 kan 8 ya, 8 jangan ini, berarti 8. Oh, beda-beda, teman, maaf. Nggak bisa kayak gitu, cara matematika salah. Jadi tadi ya saya ulangi, ini seharga 100.000, mau kita beli lagi pakai harga pasar otomatis 28, ketemu harganya itu adalah 3.571, gitu harga yang harus kita bayarkan. Nah, kemudian shares under option of the treasury shares that could be repurchased itu adalah ini potensial, teman-teman. Nah, ordinary income share itu adalah 5.000 dikurangi 3.571 lembar. Nah, otomatis lembarnya itu sebenarnya itu adalah bertambah 1.429 lembarnya. Nah, berarti average number of the share outstanding itu adalah 100.000 ditambah 1.429 potensialnya, sehingga 101.429. Sedangkan net income-nya kan tetap 220 dibagi 101 ketemu dilutif 2,1. Mama, teman-teman. Ini intinya, pokoknya karena ada nilai harga yang berbeda di sini, teman-teman. Harganya itu 20 suatu option, sedangkan harga normal itu 28. Artinya sebenarnya ada perbedaan harga di sini. Perbedaan harga disitulah yang seperti lembar saham bertambah yang kita korbankan daripada kalau tanpa option tersebut. Seberapa lembar saham yang dikorbankan di situ? Seharga 1.429. Kenapa 1.429? Karena 5.000 ini di bawah harga loh. Harganya itu harusnya 28. Nah, ini 5.000 harganya 20. Berarti kalau pakai harga 28 harusnya cuma dapat 3.571. Gitu. Cuma dapat 3.571. Dan dapat 5.000, sehingga istilahnya seperti nambah 1.429 atau 5.000 dikurangi 3.571. Seperti nambahnya inilah yang menjadi penambah pembagi yang memiliki efek dilutif.
Pak, gimana Pak kalau harga belinya itu sama, misalnya sama-sama 28, ya nggak ada efek dilutif, pasti sama. Pasti sama di sini. Karena nanti dikalikan juga 5.000 juga. Pak, gimana Pak kalau harga optionnya itu di atas harga saham rata-rata? Misalnya option price-nya itu 29, pasti anti dilutif, nggak usah dihitung nanti teman-teman. Pasti anti dilutif. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada beberapa hal lagi yang tuh perlu diperhatikan juga. Ordinary share, contingently issuable share. Jadi ordinary share issuable for little or no cash consideration upon satisfaction of specified condition in a contingent share agreement. Jadi ada agreement yang menyebabkan dia itu harus mengissue suatu share. Ada berbagai kontrak apapun lah itu namanya. Itu bisa aja kayak gitu. Nah, apapun itu, yaitu bisa menjadi memiliki efek dilutif, teman-teman. Ketika ada efek dilutif itu harus dihitungkan juga, apapun bentuk kontrak itu. Kalau anti dilutif, ya diignore, dibiarkan aja. Nah, ini presentasinya, teman-teman lihat sendiri. Intinya ya income from continuing operation dulu, kemudian discontinued operation, kemudian ada income. Kemudian ada EPS, kemudian ada basic EPS, ada diluted EPS. Nah, masing-masing di sini tadi kan udah dibahas ya, basic EPS itu juga dihitung per masing-masing continuing operation sama discontinued operation. Nah, itu EPS. Kemudian net income-nya berapa. Diluted EPS-nya pun juga kayak gitu. Dari continuing operation sama yang discontinued operation. Dihitung sendiri-sendiri, teman-teman. Supaya ketahuan ini, teman-teman. Secara jelas itu, disclose-nya itu benar-benar semuanya di suatu laporan keuangan. Summary-nya ini, teman-teman. Untuk calculating EPS, itu simple capital structure-nya. Yang pertama itu compute income applicable, kemudian compute weight of average-nya ordinary shares-nya, kemudian ketemu basic EPS. Kalau yang kompleks structure-nya dari diluted dari basic EPS ini dihitung dulu formulanya. Ordinary share income-nya dibagi weight average. Kalau diluted-nya ya satu-satu nanti. Tadi udah kita bahas convertible securities gimana, option warrant gimana, contingent issuance kontrak apapun itu gimana, gitu. Nah, kalau anti dilutif ingat jangan di itu teman-teman. Sepertinya ini untuk yang keenam ini teman-teman baca-baca sendiri. Teman-teman baca-baca sendiri. Untuk lebih lanjutnya kita bahas di kelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.